is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi PG PAUD semester 1. Ingin menjelaskan proyek ujian akhir semester. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Safreddin Bahar 1998. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Vergens tahun 1996. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Kita masuk ke intinya, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional ada 3, yaitu pluralitas masyarakat, strategi integrasi, dan yang terakhir, strategi integrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang pluralitas. Karena penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang sangat beragam dan unik, meski sering dikaitkan dengan konteks masyarakat Indonesia. Terkadang istilah pluralitas membuat kita bingung, sebab istilah ini mungkin jarang didengar atau dibicarakan. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah simbol kesatuan dan persatuan yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Jenis-jenis pluralitas diantaranya seperti pluralitas dalam agama, dalam budaya, dalam suku bangsa, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Topik yang kedua yaitu strategi integrasi. Di dalam strategi integrasi ini terdapat 3 cakupan, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Strategi asimilasi adalah proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak ada lagi yang menyamakan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Kedua, ada strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran 2 macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentukannya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang tampak dan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentukannya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Lalu yang terakhir yaitu strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberikan kesempatan kepada semua unsur
keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya, untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Ada strategi integrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita sudah pahami, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Itu sebabnya Indonesia juga terdiri atas bermacam etnis dan budaya. Hal tersebut kita ketahui sebagai salah satu keunggulan dan keindahan bangsa. Namun hal itu juga tentunya memiliki konsekuensi tersendiri, yakni kemungkinan terjadinya perpecahan yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari kesatuan bangsa. Menjaga integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, mudahnya integrasi itu adalah kesatuan, dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika berarti menjaga kesatuan dalam perbedaan. Dengan begitu, akan muncul karakter bangsa yang mampu menghargai dan memunculkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kebinekaan adalah realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Mengapa? Karena sudah pasti bahwa negara kita adalah negara kepulauan dengan beragam etnis, suku, ras di dalamnya. Oleh karena itu, kebinekaan harus dimaknai masyarakat Indonesia melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas, artinya perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebinekaan atau semangat Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi akan menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajuan keberagaman bangsa. Ya, bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.